Kak Sil. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal berapa Kak? Tanggal 14 Maret 2021. Ketemu lagi. Apa kabar semuanya adik-adik? Pasti baik semuanya ya, sehat semuanya, masih penuh sukacita ya, walaupun kita semua masih online ya adik-adik ya. Coba Kakak Desi mau sapa dulu adik-adik yang di rumah. Dari kelas besar dulu ya. Kelas besar, apa kabar Arta? Baik-baik aja. Cinta gimana kabarnya? Oh, pasti semuanya sehat ya. Anak yang kelas kecil siapa Kak? Yang kelas kecil. Wah, kakak mau salam dulu untuk Faith. Hai Faith, apa kabar? Halo, Faith di rumah. Sehat-sehat semuanya ya. Pasti juga di kelas. Halo. Kelas gimana kabarnya? Nah, untuk adik-adik kelas balita, Kakak Desi mau ingat siapa ya? Samuel, Kak. Samuel. Kabar Samuel. Terus adiknya Angel itu siapa ya, Kak? Arsen. Apa kabar Arsen? Hai. Sekarang yang Batita, aduh yang Batita siapa ya? Ingat ya. Adek Batita. Airin, apa kabar semuanya? Masih semua sehat-sehat ya? Pasti. Udah lama gak ketemu sampai kita lupa ya namanya adik-adik. Maaf ya adik-adik semuanya. Tapi tenang aja kok, kita semua selalu ingat sama adik-adik, mendoakan adik-adik setiap hari ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita hari ini ya Kak Sil ya? Siap. Kita mau bangkit dulu berdiri semuanya adik-adik yuk. Sebelum memulai ibadah kita mau nyanyi dulu satu lagu. Biarpun gunung-gunung beranjak. Kita pakai gaya jadi semuanya siap berdiri ya. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi yuk kakak sama-sama. Ya, yang aja. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Walaupun gunung-gunung beranjak, kata Tuhan Yesus sudah ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya, maksudnya akan selalu bersama kita. Amin. Iya. Kita mau doa dulu, bukan Kak Sil? Boleh, Kak? Kasih yang berdoa ya. Oke, siap adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dan pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang berada di rumah dan juga kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk dulu ya. Oh, tadi udah berdiri. Sebenarnya masih enak ya berdirinya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Judulnya Apa ya? Bapa di sorga mengasihi. Siap?
siap ya semuanya ya. Pakai gerakan ya kak? Oh, siap. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah, Kak, kira-kira hari ini kita mau cerita tentang apa ya, Kak? Wah, cerita tentang apa ya kak? Kalau nggak salah tentang Nabi Esra. Oh, jarang-jarang kan adik-adik dengar cerita tentang Nabi Esra. Iya. Kan? Nah, kali ini kita mau ceritain tentang Nabi Esra. Seperti apa Nabi Esra itu? Gimana kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Nabi Esra? Hari ini kita cerita kayaknya tentang itu, Kak. Iya ya, adik-adik pasti udah siap nih mau dengar Semuanya ya. siap-siap mendengarkan. Sebelum kita nyanyi dulu yuk, Kak. Oke, Lagu oke ya akan kak. firman Tuhan, kita akan nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya, adik-adik semuanya udah siap mau mendengar firman Tuhan? Pasti kita juga ya mau dengar Iya firman dong, Tuhan. Kak. Ayo adik-adik semuanya siapin Alkitabnya, alat tulisnya semuanya jangan lupa. Buku catatan. Nah, benar ya. Terus kita akan siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak pelajar. Oke, siap ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapin Alkitabnya semuanya? Coba kakak sekalian. Yang belum boleh diambil Alkitabnya, kakak sekalian tunggu ya. Nah, boleh minta tolong papa mama untuk bantu adik-adik membuka Alkitab yang akan kita baca pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini terambil dari kitab Ezra. Pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi ya. Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan adik-adik, kita akan berdoa dulu meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Adik-adik sudah siap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mau menyertai kami dan dapat membuat kami mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan tidak hanya itu ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang penurut, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik berdoa semua? Luar biasa. Sekarang waktunya kita baca Alkitab ya adik-adik.
Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Disiapin telinganya adik-adik, dibuka, dengarkan baik-baik ya. Kisah ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Ezra. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salom bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah firman Tuhan adik-adik pagi hari ini. Mau bicara tentang seseorang yang bernama, siapa tadi kasih bilang? Ezra, Bapak Ezra. Nah adik-adik, ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal ya. Bapak Ezra itu hidup di zaman dahulu kala adik-adik. Siapa ya Bapak Ezra itu? Nah Bapak Ezra ini adalah ternyata seorang imam. Apa ya Kak Iska imam itu? Ada yang tahu nggak adik-adik imam itu apa? Nah imam itu kalau saat ini ya adik-adik disebutnya pelayan Tuhan adik-adik. Imam ini di zaman dahulu kala dia punya tugas adik-adik. Tugasnya adalah dia satu harus membantu umat-umat Tuhan yang membawa persembahan. Zaman dahulu adik-adik persembahannya itu berupa korban bakaran. Nah saat umat Tuhan bawa itu dibantu oleh imam ini, diterima, diperiksa korban bakarannya layak atau tidak adik-adik, bisa nggak jadiin persembahan, itu tugas imam. Lalu imam juga dia punya tugas memimpin puji-pujian adik-adik, memberikan atau mengucap syukur. Nah dan juga imam itu dia yang menyambut umat-umat Tuhan datang di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Nah itulah tugas seorang imam pada zaman dahulu kala. Nah kalau kita baca tadi di Alkitab adik-adik, ternyata Imam Ezra ini atau Bapak Ezra ini dia ahli kitab adik-adik. Wah ahli kitab dan ahli Taurat Musa. Taurat Musa dulu itu berisi tentang perintah Tuhan yang saat ini kita kenal dengan firman Tuhan salah satunya adik-adik. Nah Bapak Ezra ini selain dia ternyata turunan dari kepala imam. Siapa tadi kalau kita baca? Harun ya, turunannya aja udah kepala imam, dan Bapak Ezra ini menjadi seorang imam juga adik-adik. Nah selain dia ahli kitab-kitab, dia ahli juga Taurat Musa adik-adik. Dari kecil Bapak Ezra ini sudah belajar terus tentang Taurat. Dibilang ahli berarti pasti hafal ya adik-adik ya. Nah ternyata ada satu lagi adik-adik, Bapak Ezra ini nggak cuma hafal sama firman Tuhan, tetapi Bapak Ezra ini bahkan melakukan firman Tuhan. Dan selain melakukan firman Tuhan, bahkan Bapak Ezra ini mengajarkan
firman Tuhan adik-adik. Nah, kalau kita baca tadi, sehingga apa adik-adik? Bapak Esra ini sangat dikasihi oleh raja kala itu, Raja Artasasta. Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi Bapak Esra, begitu melindungi Bapak Esra, bahkan sehingga raja kala itu memberikan apa yang Bapak Esra inginkan adik-adik. Karena Bapak Esra ini selain ahli dalam kitab, dia rajin adik-adik baca firman Tuhan, dia juga melakukan firman Tuhan, dan bahkan dia memberitakan firman Tuhan. Nah, sama adik-adik, kita juga adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tahu adik-adik apa itu firman Tuhan. Nah, seperti Bapak Esra adik-adik, siapa yang mau kayak jadi seperti Bapak Esra? Gak hanya dikasihi oleh raja ya adik-adik saat itu, tapi dikasihi oleh Tuhan. Begitu dilindungi. Nah, caranya gimana adik-adik? Supaya kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang mau bisa apa adik-adik ahli dalam baca Alkitab, bisa mendengarkan firman Tuhan, melakukan dan bahkan mengajar. Nah, adik-adik lihat yang saya pegang. Ini apa adik-adik? Ini kitab. Bukan sembarang kitab adik-adik. Jelas-jelas semua tahu sebut apa ini? Alkitab. Nah, seperti yang kita sama-sama tahu, di dalam Alkitab ada apa adik-adik? Firman Tuhan. Betul sekali adik-adik. Alkitab ya, kitab dari segala kitab. Di dalamnya ada firman Tuhan. Adik-adik lihat ya, kalau Alkitab itu tebal, tulisannya kecil-kecil ya, dibagi dua gitu ya adik-adik ya. Nah, khas sekali ya, beda sama buku-buku cerita yang adik-adik suka baca, yang ada gambarnya, warna-warni, nggak kayak gitu adik-adik. Ini Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini adik-adik ada firman Tuhan. Kalau mau jadi ahli dalam firman Tuhan harus kayak Bapak Esra, rajin membaca. Nah, adik-adik kan belum bisa baca, nggak apa-apa, minta tolong Papa Mama bacain firman Tuhan dong. Mau denger adik, supaya saat adik mendengar firman Tuhan, adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Dan setelah melakukan firman Tuhan, adik-adik juga dapat menceritakannya. Nah, penting nggak sih adik-adik kita baca Alkitab? Oh, penting sekali adik-adik. Kenapa coba? Bukan Kak Iska yang bilang adik-adik, Alkitab yang bilang ya, firman Tuhan yang bilang. Kalau kita mau lihat sama-sama ada di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Nah, nanti boleh baca nanti sama-sama Papa sama Mama. Nah, kenapa firman Tuhan bilang apa? Sangat penting firman Tuhan ini atau Alkitab ini, karena ternyata isinya atau Alkitab ini dia punya banyak fungsi adik-adik. Satu, fungsinya adalah untuk mengajar. Nah, mengajar tuh kayak apa ya? Fungsi mengajar itu seperti yang adik-adik lihat, pendeta di gereja, terus ada kakak Iska, kakak-kakak pelayan yang lain yang mengajarkan firman Tuhan. Nah, kita nggak sembarangan ngajar adik-adik, semua sumbernya dari Alkitab, dari firman Tuhan. Lalu yang kedua, fungsinya membaca Alkitab adalah untuk menyatakan kesalahan. Nah, menyatakan kesalahan kayak gimana ya? Nah, adik-adik, kita bisa tahu kita salah atau tidak, perbuatan kita ini salah atau tidak melalui Alkitab adik-adik. Kita bisa baca Alkitab dan Alkitab akan memberitahukan kita, oh salah ternyata. Kalau bohong itu salah. Kalau misalnya menyakiti hati teman, salah. Tidak mau dengar-dengaran Papa Mama, salah. Itu ada ternyata adik-adik di dalam Alkitab. Seperti cerita saat ini yang mau kita tonton sama-sama. Siap? Kita nonton videonya ya adik-adik. Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi.
dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit, Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi, dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saatku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, adik-adik udah lihat kan videonya? Kita lihat ya, ada beberapa perbuatan yang ternyata salah. Kita bisa tahu kayak di video tadi adik-adik. Di dalam Alkitab, kita bisa tahu adik-adik kita berbuat salah atau tidak. Jadi kalau adik-adik ada yang kasih tahu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, itu siapa tahu tertulis di dalam Alkitab. Papa Mama bilang adik-adik nggak boleh bohong. Nah, itu ada adik-adik di dalam Alkitab. Adik-adik tidak boleh mencuri ya. Itu ada adik-adik di dalam Alkitab. Nah, setelah kita tahu apa yang salah, firman Tuhan juga berfungsi untuk membuat kita memperbaiki kesalahan. Jadi kalau misalnya nggak boleh bohong, harus apa? Harus berkata jujur ya adik-adik ya. Harus berkata jujur atau berkata benar. Alkitab juga berfungsi untuk itu adik-adik, memberitahu adik-adik apa yang harus dilakukan jika melakukan kesalahan. Nah, setelah kita perbaiki, oh nggak boleh bohong, harus hidup jujur contohnya ya. Nah, nanti ada contoh-contoh lain di mana kita juga akan memperbaiki diri kita semakin baik adik-adik. Yang tadinya suka marah-marahin papa mama, jadi nggak suka marah-marahin papa mama, jadi sopan ya. Lalu yang tadinya suka cubit kakak, cubit adik, menyakiti teman. Nah, karena sering rajin baca Alkitab, firman Tuhan bilang tidak boleh menyakiti hati teman kita atau harus mengasihi saudara kita, jadinya berubah jadi baik, jadi nggak cubit-cubit lagi, jadi nggak marah-marah lagi. Itulah fungsinya membaca firman Tuhan adik-adik, sehingga lama-kelamaan kita akan menjadi anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, jadi anak Tuhan yang luar biasa. Kalau adik-adik hidupnya sudah baik karena rajin baca Alkitab, lalu melakukan firman Tuhan, apa coba yang terjadi adik-adik? Orang-orang di sekitar adik-adik akan melihat, wah ternyata baik sekali ya. Contohnya siapa yang kakak sekalian di sini? Siapa? Oh, Esther. Nah, coba misalnya, wah ternyata Esther anak Tuhan yang baik ya. Gitu. Nah, dari situ orang-orang di sekitar adik-adik atau teman-teman melihat, oh ternyata anak Tuhan itu baik-baik. Nah, itu adalah salah satu contoh kita memberitakan firman Tuhan adik-adik melalui perbuatan yang baik. Nah, kalau adik-adik nggak suka marah-marah, nurut sama papa mama kalau dibilang, mau berbagi, kalau punya mainan ada teman, nggak sombong adik-adik, mau pinjemin. Nah, itu salah satu ciri-cirinya anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, bahkan menceritakan atau memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan adik-adik sehari-hari. Siapa yang siap menjadi anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan? Kakak Iska siap, adik-adik. Nah, siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Gak cuma dengar tapi dilakukan. Sama Kakak Iska juga mau adik-adik. Dan terakhir, siapa yang mau memberitakan firman Tuhan? Nanti kalau udah gede kayak Kakak Iska bisa menceritakan juga firman Tuhan. Tapi dari kecil juga gak apa-apa. Harus sudah mulai menceritakan firman Tuhan. Contohnya ajak papa mama pagi-pagi berdoa, baca Alkitab. Itu adik-adik namanya sudah memberitakan firman Tuhan. Oke, siap adik-adik? Marilah kita menjadi seperti Bapak Imam Ezra yang mau mendengar firman Tuhan, melakukan dan memberitakan firman Tuhan, dan juga dikasihi
Aktivitas kelas Batita dan Balita hari ini adalah Mama dan Papa silakan screenshot gambar ini, lalu adik-adik diminta untuk melingkari tindakan-tindakan yang benar yang dilakukan. Boleh dikirimkan ke grup WhatsApp kelasnya masing-masing ya. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Betul sekali. Aduh, luar biasa ya firman Tuhan. Tentang Nabi Ezra tadi ya Kak ya. Iya. Nabi Ezra yang sangat mahir ya dalam mempelajari kitab-kitab ya. Jadi dia rajin mempelajari kitab, tapi nggak hanya itu kasih. Iya. Ternyata Nabi Ezra itu juga tadi melakukannya dan bahkan mengajarkannya untuk orang lain. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya mau contoh. Iya bener Kak. Nabi Iya Ezra. kayak seperti itu ya. Kita kan juga udah mengajar sebenarnya ya sama adik-adik. Kan adik-adik juga harus bisa seperti itu ya. Siapa coba yang nanti mau kayak Kak Desi, Kak Kasir, tadi Kak Rizka dan Kak Stefri ya. Besok jadi guru sekolah minggu. Jadi kita mengajarkan firman Tuhan seperti Nabi Ezra ya. Tapi adik-adik juga bisa Kak mengajarkan firman Tuhan lewat perbuatannya mereka sehari-hari ya Kak ya. Iya, seperti apa ya Kak? Jadi anak yang contohnya Kak sopan. Iya Kak. nggak boleh marah-marah. Bener ya, terus mau berbagi, ya Berbagi. pokoknya semua hal yang baik ya yang Iya. dikatakan di dalam firman Tuhan harus dilakukan. Nah itu artinya adik-adik memberitakan firman Tuhan ya, nggak harus seperti kita ya, Iya. dalam sehari-hari juga bisa ya. Iya. Kasih ya. Iya Kak. Oke, kalau gitu untuk menyambut firman Tuhan tadi kita nyanyi dulu satu lagu Kak. Boleh, Kak. Judulnya Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Oke, siap semuanya. Belajar kayak Ezra ya. Siap. Oke kan selanjutnya kita mau memberikan enggak deh kakak-kakak mau doa syafaat dulu. Iya ya. siap ya. Oke semuanya nanti siapkan doa ya, kita siap berdoa ya nanti oleh kakak-kakak yang lain. Oke. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala, kita angkat doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah. Terima kasih karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita tentang Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau menuruti perintah Tuhan, anak-anak yang mau belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, mau melakukannya. Dan biar atas kehendak-Mu juga Tuhan, kami boleh mengajarkan pada orang lain tentang kebaikan Tuhan Yesus melalui firman yang boleh kami terima. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang ada Tuhan di jajaran atas, yang membuat kebijakan-kebijakan dalam menjaga negara dan juga kota kami.
terutama pada masa pandemi ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kami vaksin COVID. Biarlah ya Tuhan, vaksin COVID boleh dibagikan secara merata, boleh diikuti, dan biarlah ini boleh menjadi salah satu jalan keluar dari pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk cuaca yang saat ini sudah mulai sering turun hujan, dan ada beberapa daerah Tuhan di negara kami yang mengalami kebanjiran. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong lindungi, Tuhan tolong jaga mereka semua, para keluarga yang mengalami dampak kebanjiran. Biarlah Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Dan biarlah apa yang telah hilang dari mereka, Tuhan boleh menggantikan semuanya bagi mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga pada pagi hari ini untuk teman-teman kami saat ini yang mungkin sedang sakit. Tuhan tolong pulihkan kondisi teman-teman kami, kakak-kakak layan Tuhan yang juga saat ini sedang sakit. Biarlah boleh Tuhan berikan kesehatan dan kembali sehat seperti sedia kala, boleh beraktivitas, boleh bersyukur dan mengucap syukur selalu Tuhan akan kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pagi hari ini untuk gereja kami, GPIB Maranatha, dan juga seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan sertai, Tuhan jaga, biarlah ya Tuhan kami anak-anak Tuhan boleh semakin rajin beribadah walaupun hanya virtual, baik papa mama kami, baik om tante opa oma kami, baik juga kakak kami, dan juga kami sendiri rajin datang sekolah minggu. Walaupun secara virtual, tapi biarlah kami boleh tetap merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga pagi hari ini. Tuhan tolong berkati rencana yang dibuat oleh gereja dalam rangka merayakan Hari Paskah. Hari keselamatan kami yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan lancarkan semuanya, rencana baksos Tuhan, rencana konser amal, rencana drama Tuhan mau lancarkan. Begitu juga Tuhan Paskah yang dipersiapkan di dalam sekolah minggu juga Tuhan sertai, Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan anak-anak boleh bersuka cita Tuhan. Kami semua boleh bersuka cita dalam merayakan Hari Paskah pada bulan April nanti. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami. Kami menyerahkan papa mama kami, biarlah Tuhan selalu menjaga mereka. Biarlah papa mama kami boleh semangat dalam merawat kami, boleh berbahagia, boleh selalu sehat. Tuhan berikan kekuatan juga bagi mereka dalam menjadi teladan bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan sertai supaya adik-adik atau teman-teman kami boleh rajin datang ke IMPA Tuhan, boleh beribadah setiap minggunya Tuhan, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita udah siap untuk memberikan persembahan. Berisi kita memberikan ya, persembahan persembahan. syukur ya. Kita bersyukur pada Tuhan juga ya. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik pasti udah tahu ya, udah diingatin oleh kakak-kakak setiap minggu apa persembahan yang akan diberikan. Boleh adik-adik nanti titip kepada mama atau kepada papa untuk dibawa ke gereja Atau adik-adik bisa minta mama dan papa untuk transfer ya. Nah, nomor rekeningnya ada di bawah ini ya. Nah, itu juga bisa ditransfer. Oke, sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi satu lagu ya, Kasil ya. lagu Ku Berikan Persembahan. Yuk, siap. Pada
persembahkan dulu persembahan kita ya. Ayo adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa memberikan persembahan syukur kami yang merupakan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami supaya bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk membantu sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah memberikan persembahan ya Kak Sil? Iya. Nah, sekarang Kak, sebelum ibadahnya berakhir, kita kayaknya ada beberapa pengumuman. Iya. Nah, jadi nanti adik-adik disimak baik-baik ya pengumumannya apa saja. Jangan lupa ya. Nah, karena sebentar lagi kita mau Paskah Kak. Jadi kita merayakan iya, Paskah ada ya. beberapa pengumuman yang harus adik-adik simak. Ya, Iya. kita simak sama-sama. Wah adik-adik, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, oleh karena itu, kakak pelayan ingin mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk ikut terlibat dalam perayaan Paskah tahun ini bersama-sama ya. Dan untuk perayaan Paskah Pelkar PA tahun ini memiliki tema yaitu Tuhan Yesus Harapanku yang diambil dari Mazmur 71 ayat 5. Nah, kira-kira apa aja ya kegiatan Paskah kita tahun ini? Nah, adik-adik, untuk kegiatan Paskah kita tahun ini, yang pertama ada lomba Paskah, yang kedua baksos, dan yang ketiga ibadah perayaan Pelkat PA. Selain lomba membaca Alkitab Indah yang sudah diikuti oleh adik-adik kelas kecil dan adik-adik kelas besar, kita punya lomba membuat telur harapan. Nah, untuk lomba membuat telur harapan itu bisa diikuti oleh adik-adik batita, balita, kecil dan besar. Nah, tentunya untuk lomba membuat telur harapan ini ada batas pengumpulannya. Nah, untuk batas pengumpulannya itu pada hari Senin 22 Maret 2021 dikirimkan dalam bentuk foto ya adik-adik. Nah, untuk lomba ini adik-adik dapat mengirimkannya melalui email lombapaskah2021@gmail.com ya. Nah, cara yang berikutnya adalah bakti sosial yang berjudul Bingkisan Kecil untuk Sahabatku. Nah, adik-adik, sesuai dengan judulnya, bingkisan ini akan kita berikan kepada anak-anak sekolah minggu yang sedang membutuhkan. Nah, bingkisan kecil ini dapat berupa bingkisan dan kartu ucapan. Untuk bingkisan sendiri itu seharga 25.000 ya adik-adik. Dan untuk kartu ucapan itu langsung dibuat oleh adik-adik semua, mulai dari kelas batita, balita, kecil ataupun besar. Untuk batas pengumpulannya pada hari Senin 22 Maret 2021 ya. Seperti yang adik-adik ketahui, kartu ucapan yang adik-adik buat akan dikirimkan kepada adik-adik yang membutuhkan. Oleh karena itu, kartu ucapan adik-adik harus dikirimkan langsung ke gereja. Nah, adik-adik nggak usah khawatir. Adik-adik bisa memberikan kartu ucapan adik-adik kepada papa dan mama. Jadi, papa dan mama bisa membantu untuk mengirimkan kepada Korsek ataupun ke gereja. Tadi kita udah bicara lomba, kita udah bicara baksos, kita juga akan merayakan ibadah perayaan Paskah Pelkat PA. Nah, adik-adik, ibadah perayaan ini akan ada pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 di YouTube Pelkat PA GPIB Maranatha Bandung. Nah, nanti di ibadah perayaan Paskah kita akan banyak rangkaian acara yang menarik, yaitu seperti drama Paskah, drama boneka, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, jangan sampai terlewat ya adik-adik, catat tanggalnya ya. Nah adik-adik, untuk informasi selengkapnya, adik-adik dapat melihat pada pamflet yang akan di-share oleh kakak kelasnya masing-masing ya. Di pamflet itu sudah terdapat ketentuan lomba
beserta informasi lengkap mengenai Baksos. Jadi adik-adik tunggu ya. Namun, jika masih ada adik-adik yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan terkait rangkaian acara kita, yaitu lomba, Baksos, sampai ibadah perayaan, boleh banget adik-adik bertanya langsung kepada kakak kelasnya masing-masing, atau adik-adik dapat menghubungi Kak Desi dan Kak Friska. Adik-adik, Itu tadi pengumumannya ya, Kasil ya. aduh, disimak kan adik-adik? Iya. Kasil, udah mau selesai lagi nih. Aduh, kita udah mau berpisah ya adik-adik ya. Cepat sekali ya, kita tiba-tiba udah selesai lagi. Oke, tapi adik-adik jangan lupa ya, tadi firman yang sudah kita dengarkan ya, harus diingat ya, dan dilakukan setiap hari ya. Tentang apa? Nabi Esra, Nabi Esra ya. Gampang ya, Gampang belajar firman Tuhan, caranya harus rajin baca Alkitab ya. Kemudian dilakukan. Setelah dilakukan, diajarkan atau biarkan perbuatan kita dilihat orang. Cerita kita ya, Kak. Iya, sebagai cara kita mengajarkan firman Tuhan. Oke, kasih. Jadi kita tutup ibadah kita hari ini ya. Iya. Ya, kita nyanyi ya, Kak? Iya, kita mau nyanyi lagu Yesus menginginkan daku. Ya. Oh, sebelumnya semuanya ada berdiri. Terakhir ya, Semangat berdiri ya. ya, sambil nyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, Manis dan sopan. manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Iya, adik-adik, yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih kami mau belajar untuk seperti Nabi Esra yang setia untuk mempelajari firman Tuhan, melakukannya setiap hari, setiap saat, dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu untuk melakukan setiap firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami semua akan pulang, kami semua akan kembali kepada aktivitas kami, biarlah Tuhan yang tetap memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang singkat ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu saja. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Tuhan